Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dengan saya Porman Mandol, dosen dari Politeknik Jakarta. Di sini saya akan menceritakan deskripsi perkuliahan dari mata kuliah perencanaan SDM. Perencanaan SDM ini deskripsi mata kuliahnya adalah untuk membekali mahasiswa pemahaman tentang konsep dan teori yang mendasari tahapan dan perencanaan SDM di suatu organisasi, baik privat maupun publik. Dan pembelajaran ini akan dilaksanakan dengan metode student centered learning dengan menetapkan metode penugasan, diskusi kelompok, case method, dan project based learning dengan metode penugasan, diskusi kelompok, dan metode based learning. Penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan secara tertulis melalui diskusi, penugasan mandiri, kelompok berupa paper dan karya tulis ilmiah. Dan pemberian tugas ini adalah dibuat secara kelompok, baik bisa maupun interaksi selama diskusi, proses pembelajaran luring, dan pembelajaran dilakukan secara offline. Prasyarat dari mata kuliah ini adalah menerima dan mendalami mata kuliah ini harus sebelumnya lulus mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kemudian adalah untuk penunjang, ini penunjang dari bukunya ada Prinoto tentang analis hubungan kerja, manajemen SDM dari TIPAI, dan juga Prasetya dari manajemen SDM dan lain sebagainya. Untuk capaiannya adalah dari sikap antara lain mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, kemudian menginternalisasi nilai norma etika akademik dalam pengetahuan, mengetahui konsep tentang MSDM itu sendiri, menguasai konsep teoritis, metode perangkat analisis fungsi MSDM, dan lain sebagainya. Untuk keterampilan umum adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan juga terukur dalam melakukan pekerjaan. Dan terakhir mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Kemudian untuk keterampilan khususnya lain adalah mampu merumuskan perencanaan organisasi, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian, dan juga mampu melaksanakan kegiatan fungsi-fungsi MSDM. Dan capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain memahami konsep urgensi SDM, perencanaan, konsep dan teori prinsip perencanaan SDM, tahapan perencanaan SDM, menguraikan dan menyusun tahapan perencanaan SDM. Kemudian di sini saya juga peta konsepnya antara lain dapat dilihat dari yang pertama adalah memahami perencanaan strategis, memahami tugas pokok, fungsi dan visi misi, merumuskan analisis jabatan, menyusun perkiraan atau forecasting, memahami cara menyusun perkiraan, menguraikan secara teknis, menyusun anjak, melaksanakan statistik, dan juga terakhir adalah mampu diharapkan menguraikan dengan jelas menyusun tahapan perencanaan SDM. Nah, dan yang terakhir adalah untuk hasil belajarnya setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan dan jelas menyusun tahapan perencanaan SDM dalam lingkup perusahaan, baik swasta maupun publik, dan juga mengidentifikasi kebutuhan SDM, beban kerja, dan juga peta jabatan. Seperti itu. Dan terakhir adalah untuk penilaian dari tugas individu, keaktifan dan diskusi 10%, tugas kelompok 20%, UTS dan UAS masing-masing 20%. Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana pembelajaran saya di dalam kelas. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di pertemuan pertama saya ya di mata kuliah perencanaan SDM. Ya, di sini saya akan memberikan materi tentang pengantar manajemen sumber daya manusia ya sebagai pertemuan pertama. Ya, di sini kita akan membahas secara gamblang dan secara jelas ya apa yang menjadi pengantar manajemen sumber daya manusia, apa yang melatar belakangi
dan juga apa yang menjadi kebutuhan dari perencanaan sumber daya manusia. Ya, baik. Nah, ini ya, teman-teman boleh dicatat di dalam pengerjaan MSDM menurut Melayu SPH Sibuan ya. Ataupun pertama satu orang baca deh, Sabil baca. Dan SDM atau menurut Melayu SPH Sibuan, SDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Nah, jadi menurut Hasibuan ini, MSDM adalah manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja ya agar lebih efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat ya. Kayak misalnya perusahaan-perusahaan sekarang kan kayak apalagi yang sekarang yang lagi booming ya, kayak misalnya kayak Gojek ya, itu kan udah besar sekali ya. Namun mengapa mereka begitu teratur? Karena di sini perangkat MSDM ini sudah semakin baik mereka ya, mengatur hubungan baik antara manajemen maupun dengan tenaga kerjanya. Nah, itu adalah gunanya dari manajemen sumber daya manusia. Kalau nggak ada yang mengatur ini, maka akan terjadi namanya kesemrautan ya, ataupun hak dari tenaga kerja yang tidak terpenuhi. Ya misalnya ada namanya mogok kerja ya, ataupun sampai akhirnya mereka harus protes seperti apa ya. Yang kedua, sebelahnya lanjut. Yang kedua, menurut Mutiara S. Panggabean, MSDM adalah kegiatan di bidang sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi pekerjaan dan dari sisi pekerja. Dari sisi pekerjaan terdiri dari analisis dan evaluasi pekerjaan, sedangkan dari sisi pekerja meliputi kegiatan-kegiatan pengadaan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pelatihan dan pengembangan, promosi, kompensasi, dan juga pemutusan hubungan kerja. Jadi rekan ini tuh dari hulu ke hilir ya, pengadaan, penilaian, pelatihan, pengembangan, promosi, kompensasi, dan PHK. Itu dari hulu ke hilir. Teman-teman yang di sini nanti akan saya ajarkan di dalam pertemuan selanjutnya. Ya, jadi MSDM ini adalah manajemen sumber daya ini seperti rangkaian gitu loh, ya, rangkaian tahapan, gitu ya. Pengadaan, baru ada penilaian, pelatihan, pengembangan, promosi, kompensasi, dan PHK. Ya, oke. Next, Masnya. Saudara, pengembangan MSDM. 5 faktor yaitu perkembangan pengetahuan manajemen yang dipelopori oleh Taylor, kekurangan tenaga kerja pada Perang Dunia I bagi negara-negara yang terlibat peperangan, kemajuan yang dicapai serikat-serikat pekerja, semakin meningkatnya campur tangan pemerintah dalam hubungan antara manajemen dan buruh akibat depresi besar pada tahun 1930. Nah, ini 5 faktor ya menurut perkembangan MSDM ini. Yang pertama adalah perkembangan pengetahuan manajemen yang dipelopori oleh Taylor ya, perkembangan pengetahuan manajemen. Yang kedua, kekurangan tenaga kerja pada Perang Dunia I, pasti negara-negara yang terlibat peperangan. Dulu tuh Perang Dunia I yang terlibat peperangan negara apa aja ya, teman-teman? Kan barat timur apa sih? Apa aja? Hiroshima. Rusia. Hiroshima apa tuh? Hiroshima Perang Dunia Kedua itu. Ya, Yang Dunia Satu Jerman Barat. Jerman Barat ya, timur ya. Dulu banyak warga itu malah dijadikan seperti mesin ya. Jadi itu kerjanya tuh udah nggak ada jam lagi lah, dari pagi sampai pagi lagi bahkan. Ya, itu benar-benar udah kayak slave ya, kayak budak gitu ya. Nah itulah, jadi nggak ada lagi tuh namanya, belum ada namanya manajemen sumber daya manusia. Nah cara-cara itulah akhirnya dipelopori namanya MSDM. Ya, nah itu organisasi ya atau seperti apa.
Itu penting teman-teman, sangat penting. Ya, teman-teman tahu nggak ya dulu para pekerja online misalnya mau bilang online ya, ada project yang bekerja semuanya akhirnya bareng-bareng demo ya, karena si pengambil kebijakan pemerintah menaikkan harga bukan tarif, ya kan? Itu ya. Ya itu kan akhirnya kan sangat berbeda dalam pekerjaannya ya. Nah itu, jadi memang manajemen Gojek, Grab harus mencari cara bagaimana tetap harus mencari itu, karena kalau udah naik, ya akhirnya margin mereka tipis teman-teman. Margin mereka tipis akhirnya mereka ya bisa capek ya, beli ini ya. Apalagi sekarang bisa di cancel lagi ya, kecuali GoFood ya nggak bisa di cancel ya. Ya kan? Itu juga bisa. GoFood bisa ya. Nah itu. Jadi mereka udah ngomong ya nggak sih? Kayak gitu sih ya, itu PR. Padahal sekarang penyumbang terbesar kerja itu dari startup ini. Kalian bisa lihat penyumbang pekerjaan Indonesia sekarang startup ini. Ya semuanya startup. Nah itu gila-gilaan. Itu ya. Kan tadi pertama mekanik, terus partner hasilnya yang ketiga boleh teks. Ketiga ada pendekatan sistem sosial atau human relation. Manajemen sumber daya manusia terus Amalia merupakan proses yang kompleks. Dengan kompleksan kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pimpinan perusahaan akan mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendidikan sosial, yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Jika ada permasalahan, maka disalahkan atau disalahkan. Nah, dia lanjutannya dikurung. Dengan sebaik mungkin, dengan risiko yang sangat kecil, baik bagi pihak tenaga kerja maupun pemberi kerja. Apa yang teman-teman lihat perbedaan di sini apa? Antara sistem sosial dan human relation apa? Kekelompokan. Gimana? Kompleksitas kegiatan. Pendekatan yang lain, pendidikan sistem sosial yang merupakan satu pendekatan yang dalam pecahan masalah menentukan faktor lingkungan. Pendidikan sistem sosial ini seperti apa teman-teman? Ada ini ya? Coba. Seperti apa pendidikan sistem sosial? Akhirnya muncullah pelatihan workshop. Nah itu ya teman-teman dibekali akhirnya ya sertifikasi dan lain sebagainya. Nah itu adalah tugas perusahaan ya dalam membuat seperti aset yang tadinya kalian masuk perusahaan itu berlian, ternyata kalian akhirnya bisa menjadi emas, sehingga kalian akhirnya ternyata mencoba tempat lain gajinya udah gila ya, karena kalian belum mempunyai sertifikat dan Itu kayak BLK ya Pak? BLK atau BPK bisa kerja khusus gitu? bisa sih, tapi itu memang adalah sebenarnya kebijakan dari perusahaan masing-masing sih. Ada juga yang nggak boleh sepenuhnya seperti itu. Tapi banyak cara sih sebenarnya, kayak BLK itu salah satunya. Cara, ya banyak cara. Kayak saya dulu di swasta ya seperti itu, saya akhirnya diikuti sertifikasi manajemen risiko. Nah itu penting tuh. Ya, brevet 1, brevet 2 kan mungkin tahu kayak gitu. Terus seperti apa? Itu tuh udah luar biasa tuh, dihargai oleh industri lain tuh luar biasa ya, seperti itu. Kirim lagi seperti apa, mengikuti asosiasi-asosiasi, nah itu penting ya. Nah itu informasi itu semuanya dari perusahaan. Nah, sebenarnya jadi resikonya paling kecil ya bagi pihak tenaga kerja maupun pemberi kerja. Kenapa paling kecil? Karena sama-sama diuntungkan ya nggak sih? Ya kan? Pasti kalian satisfy lah ya di perusahaan itu ya. Kalian diikutkan ya workshop diklat ya nggak sih? Ada
Di dalam perencanaan SDM itu nanti Bapak akan banyak bicara kaitannya dengan hubungan industrial, yang kerja, pelaksanaan pengembangan, dan budaya kerja. Hubungan industrial adalah bagaimana komunikasi terjadi antara pemberi kerja dan si yang mengerjakan, ya, sehingga nanti di hubungan industrial ada namanya negosiasi bipartit, tripartit, dan lain sebagainya, ya, sehingga kalau misalnya di industri sekarang kita banyak ada namanya serikat kerja, ya, serikat kerja itu diinisiasi dari para pekerjanya, tapi itu legal, secara hukum itu legal, ya, karena mereka sudah melakukan itu. Makanya sekarang kan banyak serikat buruh, ya sih, ya. Ketika misalnya ada seorang pekerja atau langsung di cut, ya, tanpa diberikan pesangon, itu ada namanya negosiasi bipartit antara si pekerja dengan pemberi kerja. Kalau misalnya tidak ada ditemu bipartit yang ketiga melibatkan adalah orang-orang dari kantor misalnya. Ya. Terakhir adalah bawa ke pengadilan hubungan industrial, pengadilan hubungan industrial secara perdata atau pidana? Perdata. Tapi pidana. Kenapa perdata? Karena Ayo, harus tahu teman. Kenapa perdata? Perdata, ya. Kalau kemarin yang sambung perdata pidana. Kalian harus tahu, ya, perdata atau pidana. Pidana kriminal. Dengan kinerja, ya, dengan kinerja kalian supaya nanti setelah bekerja kalian tahu apakah hasil yang kalian kerjakan sudah ekspektasi, di bawah ekspektasi atau beyond expectation, ya, di atas yang diharapkan. Nah, itu ada namanya sasaran kinerja, gitu ya, sehingga kalian tahun ini gaji misal segini, tahun depan gaji naik, ya, bisa kan saya sudah mengerjakan lebih target, kan nggak sih? Nah, tuh, ya, budaya kerja sangat berbeda ketika kalian bekerja di private maupun di government, ya. Kalau di private, apalagi di perusahaan internasional, beda, ya. Kalau di government ya kayak gini, 5 to 8, ya, 9 hours lah, ya. Kalau di private ya belum tentu, ya. Apalagi misalnya kalau misalnya kalian kerjanya di offshore, ya, saya kerja di pos pantai, ya kan, cuma 3 minggu on, 2 minggu off, ya, kan bisa tahu ya, gitu. Dan terakhir pelatihan dan pengalaman. Oke, terakhir ya kita masuk nih, teman-teman. Ada mau kasih ke Bapak nggak? Hubungan perencanaan SDM dan strategi perusahaan apa? Yuk, langsung aja. Ya, siapa? Saya lupa namanya. Mas, Pak. Mas, gimana Mas? Kalau hubungan perencanaan SDM dan strategi perusahaan ya, sama-sama saling berhubungan sih. Kalau misalnya perencanaan SDM itu berjalan dengan baik, ya Pak, akan membawa strategi perusahaan itu juga akan berjalan dengan baik, dan tentunya strategi perusahaan Benar ya? Nah, apa? Sekarang mendapat belum masukin kenapa? Mendapat masuk. Sedangkan kesejahteraan ini, ya, dulu tuh sampai ada berita mereka pada itu, ya, ngasih status mereka. Teman-teman tahu itu, ya, kalian itu statusnya itu gantung, ya, kalian sudah sangat jadi payah perusahaan. Bapak, selain guru honorer ada lagi lain? Ada lagi? Dulu tuh ada berita, ya, pekerja yang di dalam rumah dikurung, ya. Ya, saya lupa. Tapi ini usaha rumahan.
benar mereka boleh keluar oleh mata itu kejadian itu. Mereka bekerja sebagai oh iya ya. Yang kedua, pendekatan ini ada nggak terjadi di Indonesia? Contohnya apa? Ayo coba tik. Ada nggak kira-kira observasi nggak terhadap perusahaan Indonesia serang mau private swasta usaha apapun itu profesi apapun ada nggak ya? Shopee kan? Ya, apa menurut mbaknya kenapa? Shopee seperti apa? Silakan kita sini belajar ya, jangan takut salah nggak apa-apa. Apa? Kan banyak perusahaan yang kadang apa ya menyeimbangkan dengan KBM untuk kerjanya kayak di tempat kerja jadi ada tempat apa nge-gymnya kan terus melekatkan diri jadi pekerja itu tuh apa ya menjadi ketergantungan kayak dia tuh jadi susah banget Jadi Jadinya untuk kan pekerjaannya juga gitu Pak. Kayak misalnya kalau nggak salah itu Grab itu di perusahaannya dia punya apa namanya alat-alat untuk olahraga. Jadi para karyawannya juga nggak fokus hanya untuk pekerjaan, tetapi dia juga bisa relaksasi di tempat itu. fasilitas ya? Ya, fasilitas. Oh, Dan itu nggak semua perusahaan bisa kayak gitu, apalagi pemerintah kan pasti nggak ada yang jarang sih, nggak tahu mungkin belum ada. iya. Nah, intinya fasilitas diberikan untuk supaya mereka nggak overstress nggak sih? Dan overstress dan lain sebagainya, ya. Misalnya definisi dari pada pimpinan perusahaan dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari keuntungan dari pihak lain. Sebenarnya gini teman-teman, ini tuh nggak hanya melulu tentang itu salah satunya yang tadi dibilang teman-teman, ya. Salah ini gimana Pak? Kayak kemarin tuh sebenarnya banyak teman-teman para pekerja yang COVID ini manajemen terutama dengan memberikan kebijakan, misalnya memberikan WFH tambahan ya, supaya mereka bekerja di rumah, memberikan bantuan, ya, ataupun memberikan vaksinnya di kantor. Itu semuanya untuk kebaikan. Nah itu ya, fasilitas adalah satu dari lain hal. Ya, itu tuh adalah upaya yang manajemen berikan karena nggak semua perusahaan begitu. Ya, ada yang cuek, ya. Kalian mau COVID kayak sekarang. Kamu mana COVID nggak bisa, harus masuk. Istri saya COVID, Pak, saya nggak bisa. Ada juga kayak gitu. Ya, tapi ada juga yang membuat kebijakan dengan ya udah kamu fokus dulu oleh kamu. Ini saya berikan nanti saya melalui kurir saya kirimkan misalnya suplemen ya ada begitu juga. Itulah kebijakan. Ya. Terakhir. Contohnya dong, Bapak nanti atau langsung tembak contohnya. Ayo, banyak loh ini. Contohnya apa? Ayo. Ya itu mungkin kayak tadi yang workshop contohnya yang workshop itu kan itu cara simpelnya aja. Itu kan secara tidak langsung menambah apa namanya wawasan para anggota kerja untuk menambahkan apa namanya menambahkan kemampuannya gitu. Sehingga kalau misalnya ada masalah-masalah baru yang mungkin dia belum pernah hadapi, dia bisa melaksanakannya dengan baik, bisa memecahkan masalah tersebut dengan baik. Ya, itu ya banyak sekali gitu ya. Yuk, kamu sekolah deh, ya. Lupa saya nggak biaya Pak, udah kami nanti dari sekolah beasiswa. Ya, yuk, kamu ikut sertifikasi ini ya. Karena kamu perlu sertifikasi ini. Ya, kalau misalnya orang-orang kayak di perusahaan orang-orang safety, ya safety K3, ya keamanan itu mereka punya sertifikat K3. Kalau kalian juga orang pemasaran nanti, kalian juga harus punya sertifikat
gitu ya. Kalian bisa cari sendiri ataupun dibiayai oleh perusahaan kalian bisa. Nah itu nanti berhubungan dengan secara kita lihat seberapa perusahaan kalian itu menerapkan sebagai seorang aset. Itu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Itu ya. Jadi intinya pahami dari ketiga ini pendekatan mekanis, paternalisme dan profesional comparison. Ya. Berikutnya nanti kita akan pelajari minggu depan tentang pendekatan tentang perjalanan SDM. Ya, tentang pertemuan kedua itu tentang tugas pokok perjalanan SDM. Iya. Baik. Saya rasa itu dari saya. Ya, diskusi ini supaya nanti bisa menjadi menambah wawasan dan juga menambah kemampuan teman-teman dalam melihat perspektif perjalanan SDM ataupun perspektif pendekatan SDM ya dari klasik, dari paternalistik dan juga mengenai itu menambah perspektif kalian yang bagaimana melihat suatu pendekatan di dalam setiap perusahaan. Ya, semoga ini bermanfaat dan kita bertemu lagi dalam kuliah selanjutnya. Mohon maaf kalau saya salah kata ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, video ini saya buat semoga dapat menambah wawasan dan juga menambah keterampilan bagi mahasiswa yang diampu. Mohon maaf apabila salah kata. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.